Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performa penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hisham. Jazirah Arab, Irak, Farsi, dan sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembangunan kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan ekspansinya, maka pada Bani Abbasiyah lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Makmum, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam pada masa itu. Di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan Muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan Muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya ilmuwan besar Eropa terus-menerus berlangsung. Pembangunan tempat kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh para penguasa Muslim pada saat itu. Berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah, seperti tempat-tempat belajar. Tempat-tempat belajar tersebut tidak berbentuk madrasah atau sekolah dan pesantren sebagaimana yang ada pada masa kini. Tempat-tempat belajar tersebut antara lain adalah kutab, masjid, majelis muhadarah, darul hikmah, dan madrasah. Kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan buku tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terlebih dahulu ke dalam bahasa Syriah dan selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah antara lain Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Pusat, dan Bairawan. Bidang sosial dan kebudayaan. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat.
Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrow Zahabi dan Khosrow Khuldi. Bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Khalifah Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himayah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. 3 orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, tetapi hanya 2 orang yang menjadi khalifah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. 2. Masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. 3. Masa kekhalifahan Abdullah al-Makmun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Makmun ibnu Harun ar-Rasyid. Lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil al-Makmun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wasir pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Al-Makmun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Makmun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Makmun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah Al-Makmun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan, hingga membiayai penerjemahan buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perpustakaan dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Makmun. Baitul Hikmah atau perpustakaan itu adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah terdapat berbagai buku dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bab 3. Penutup. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi saya tadi adalah zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.